Kalau dipikir-pikir, Robby ada benernya juga sih. Telepon enggak ada. Halo Mil. Halo Kak, ini gue cuma mau kasih tahu kalau tadi Robby datang ke studio. Dia ngambil kanvas fotonya. Dan gue bilang ke dia, kalau lu ngelihat anaknya berkeliaran di pinggir jalan, di lampu merah. Terus dia bilang ke gue kalau sebenarnya di sekitaran situ ada dia, cuma lu aja nggak lihat. Terus dia juga bilang kalau lu tuh terlalu mencampuri urusan keluarganya. Enggak, gue minta maaf ya, kayaknya gue cuma bisa bantu sampai di sini aja untuk soal Robby. Gue harap sih masalah kalian bisa cepat selesai ya. Ya, nggak apa-apa kok Mil. Gue justru makasih banget. Lu udah bantu gue sejauh ini. Makasih ya Mil. Oke bro. Alright, bye. Apa sih Jot tuh? Ini gua. Apa nih? Mau marah apa? Hah? Mau marah? Enggak. Cantik, kamu cantik, baju merah banget nih, menyala gongsi pacoy, bukan? Terus kamu gimana? Nggak jadi ikut aku? Nggak jadi nemenin aku buat terapi hypnobirthing? Ya itu namanya. Apaan tuh? Itu latihan pernafasan sayang, biar nanti pas aku proses persalinan, aku nggak perlu jambak kamu. Gitu. Aku harus ikut ya? Aku harus ikut? Enggak harus. Ya harus sayang. Aduh kamu gimana sih? Berarti kamu nggak peduli sama aku. Peduli, ikut. Ya. Jadi, gue cabut dulu ya. Ini bos besar udah panggil gue ya. Oke, ya, sayang, jalan. Ya. Ini hasil tes DNA-nya. Silakan Bapak atau Ibu dibaca dulu. Betul, Bu. Dari hasil tes DNA ini, anak yang meninggal karena tertabrak truk di Jalan Delima 3 itu tidak ada hubungan genetiknya dengan Ibu Arini. Jadi bisa dipastikan kalau anak yang meninggal itu bukan anak kandung dari Ibu. Mas ini bukan Angga, Mas ini bukan anak kita masih hidup. Angga masih ada di luar sana, Mas. Jadi sudah dipastikan kalau jenazah yang kami makamkan itu bukan jenazah anak kami. Betul paling enggak. Dan juga kemarin ada seorang ibu yang melapor kalau dia mengaku anaknya hilang di sekitar Jalan Delima 3. Lalu dengan bantuan beberapa saksi mata dan juga bukti di lokasi, akhirnya kami berhasil menangkap supir truk yang menabrak anak itu. Ijinan. Ini Usman, pelaku tabrak lari di Jalan Delima 3. Usman, tolong kamu jelaskan sekali lagi. Bagaimana kamu bisa menabrak korban? Kejadiannya tiba-tiba, Pak. Pas truk saya jalan, tiba-tiba itu anak nyebrang sambil berlari, Pak. Saya panik dan nggak sempat ngerem mobil truk saya. Lalu kamu kenapa meninggalkan korban begitu saja di jalan? Saya takut di penjara, Pak. Karena anak itu cuma sendirian di jalanan, Pak. Nggak ada orang dewasa yang menemaninya, Pak. Kayaknya dia anak jalanan, Pak.
kamu dengar sendiri kan, Mas? Itu bukan Angga yang meninggal, Angga masih hidup. Dan aku berusaha untuk bilang ke kalian semua kalau Angga masih ada, tapi kalian semua pikir Angga udah meninggal, Mas. Ya, maafin aku. Maafin aku. Aku nggak percaya sama kamu. Pak Jeli, Siap. tolong bawa Pak Usman ke ruang tahanan lagi. Siap. Tadi, Pak. Lalu bagaimana Pak kelanjutannya? Pak, masih dilanjutkan pencarian anak saya? Iya Bu Arini, dengan adanya hasil tes DNA ini, kami akan melanjutkan pencarian terhadap Angga. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Mohon maaf, Bapak dan Ibu bisa tunggu sebentar ya. Saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu dengan seorang wanita yang kemungkinan besar dia adalah orang tua kandung dari anak yang meninggal itu. Tunggu sebentar ya. Pak, Bu, perkenalkan, ini Ibu Lilis, ibunda dari Tio, anak yang meninggal karena kecelakaan itu. Kamu tuh masih kecil. Bu, stop. Apa, Mas? Mau saya campur. Dia itu anak saya. Dia sudah berbuat kesalahan besar. Iya, tapi kan dia masih kecil, Bu. Tolong jangan kasar sama dia ya. Tapi Mas gak tahu kan masalahnya apa. Loh, Ibu kan... Ini Mas Damkar yang waktu itu kan. Mas, kamu kenal sama ibu ini? Iya, ibu ini waktu itu sempat marahin anaknya di pinggir jalan. Betul ya, Bu? Dia anak pertama saya, Mas. Namanya Tia. Saya marah karena Tia waktu itu dan ninggalin adiknya yang bernama Tio di Jalan Delima 3. Dan ternyata saya dapat kabar kalau Tio meninggal tertabrak truk, Mas. Bu, saya turut berduka cita ya. Tapi maaf, saya juga mau tanya sama ibu. Kenapa anak ibu waktu itu bisa pakai baju dari anak saya? Makanya karena anak ibu yang pakai baju anak saya pikir anak saya yang meninggal. Dia bilang baju itu didapat saat mereka mulung di sekitar Jalan Delima. Tapi saya nggak tahu Delima berapa. Berarti memang ada orang yang menculik Angga. Dan orang itu sengaja membuang baju Angga untuk menghilangkan jejak. Apa itu? Ini fotonya. Foto apa? Coba aja kamu lihat. Itu foto keluarga kita. Astaga, Robi. Ngapain kamu bawa pulang? Ya mau gimana lagi kalau nggak dibawa pulang curiga dong orangnya. Ya oke. Kamu bawa aja. Tapi kamu buang ke tong sampah. Oke, aku buang.
Amir? Kenapa dia bisa ada di foto ini? Ini kan si tante yang pas waktu itu kasih baju ke Tio. Kenapa Amir bisa foto bareng sama tante? Aku kasih foto ini ke Amir aja deh. Bener sayang. Iya. Baik, sekarang semuanya duduk dengan rileks. Dan untuk para ibu, silahkan bersandar di dada ayah. Oh iya. Sini. Posisi enak dulu. Dan untuk para ayah, silahkan peluk istrinya dari belakang. Peluk dengan lembut, lalu pejamkan mata. Sekarang ibu bayangkan bahwa sebentar lagi ibu akan melewati proses bersalin. Proses yang tenang, nyaman, dan rileks. Bayangkan bahwa sebentar lagi akan ada gelombang cinta yang datang. Gelombang cinta yang kuat yang akan mempertemukan para ibu dengan buah hati. Rasakan ketenangannya. Lalu tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Ya, maaf. Maksudnya ya? Saya? Maaf ya. Dia? Anak ibu kami makamkan di sini, Bu. Tio. Kenapa seperti ini kamu tinggalin ibu, nak? Maafin ibu. Kalau selama ini ibu bermasalah sama kamu. Maafin ibu. Ibu gak bisa buat kamu kehidupan kamu yang lebih baik. Tio, maafin ibu, maafin ibu. Bu, yang sabar dan ikhlas ya. Walaupun ini emang sulit untuk kita sebagai orang tua untuk melepaskan anak kita selamanya. Iya, Mbak. Mungkin ini sudah takdir anak saya. Mungkin Allah nggak ingin ternyata hidupnya terus-terusan susah. Ini pelajaran buat saya, Mbak. Bu, saya akan minta tolong sama Pak Idar untuk membuatkan nisa untuk Tio, Bu. Dan paling nanti saya minta datanya untuk diserahkan ke Pak Idar. Biar Pak Idar yang langsung berhubungan sama Ibu nanti. Iya, Mas Lingga. Terima kasih banyak. Bu, sekali lagi kami turun duka cita itu. Iya, Mas. Terima kasih. Berduka cita ya, Bu. Terima kasih. Kami pamit dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tio. Tio. Alhamdulillah ya sayang. Dengan berita ini, walaupun kita masih belum tahu Angga di mana, tapi paling nggak sekarang kita punya harapan. Dan kita tahu kalau Angga masih hidup. Iya. Ya semoga kita segera temukan Angga ya Mas, dengan keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Ya amin.